Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Jamani dengan nomor NIM 24016012118 dari kelas IF 4D. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan dan simulasi studi kasus jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Pada proyek ini, saya membuat sebuah simulasi jaringan komputer yang terdiri dari 4 gedung yang saling terhubung menggunakan router, di mana tujuan dari pembuatan simulasi ini adalah untuk menerapkan konsep jaringan komputer seperti konfigurasi IP address, subnetting, routing antar router, serta konfigurasi layanan server dan pengujian koneksi antar perangkat. Nah, pada tampilan topologi ini dapat dilihat oleh teman-teman sekalian bahwasannya jaringan terdiri dari 4 bagian utama yang mewakili 4 gedung. Pada gedung pertama, terdapat router 1 yang terhubung dengan sebuah switch dan beberapa komputer klien. Nah, pada setiap gedung terdapat jaringan lokal atau LAN yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung melalui switch. Jalankan dulu. Selanjutnya IP address. Pada proyek ini saya menggunakan format IP sesuai dengan ketentuan berdasarkan 2 digit dari NIM saya, yaitu 18. Karena itu maka jaringan utama yang digunakan adalah 192.168.18.0. Oke, karena terdapat 4 gedung, maka setiap gedung menggunakan subnet yang berbeda agar tidak terjadi konflik IP address. Nah, pembagiannya bagaimana? Jadi, pembagian jaringan yang digunakan yaitu gedung pertama menggunakan 192.168.0/24 dengan gateway seperti ini. Gedung kedua menggunakan IP seperti ini dengan gateway seperti ini. Teman-teman bisa lihat aja ya. Oke. Setiap komputer diberikan IP address sesuai dengan jaringan gedungnya masing-masing. Nah, menggunakan IP address seperti ini. Oke, dengan gateway-nya seperti ini. Pada gedung pertama terdapat router 1 yang menjadi penghubung antara jaringan lokal dengan gedung pertama dengan jaringan lainnya. Nah, sedangkan router 1 terhubung dengan switch yang menghubungkan banyak komputer klien. Semua komputer pada gedung pertama berada dalam jaringan 192.168.18.0/2024. Nah, router 1 menggunakan gateway 192.168.18.1 sebagai jalur komunikasi keluar dari jaringan lokal. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada gedung selanjutnya. Selanjutnya web server. Nah, selain perangkat klien, pada jaringan ini terdapat server pusat. Server pusat digunakan sebagai penyedia layanan jaringan. Salah satu layanan yang digunakan adalah web server. Web server memungkinkan komputer klien mengakses halaman website melalui browser. Domain yang digunakan yaitu www.jahrajamani.com. Nah, ketika klien memasukkan alamat tersebut pada browser, permintaan akan diteruskan menuju server dan server akan memberikan halaman website kepada klien.
Selain itu, terdapat juga proxy server yang berfungsi sebagai perantara komunikasi di mana untuk meningkatkan keamanan dan mengatur akses pengguna. Terus kita lakukan koneksi menggunakan ping. Ini kita buka dulu command prompt-nya pada laptop. Oke, selanjutnya saya melakukan pengujian koneksi. Saya coba melakukan ping dari komputer pada salah satu gedung menuju komputer pada gedung lainnya. Jika hasil pengujian menunjukkan pesan reply, maka dapat disimpulkan bahwa koneksi berhasil. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, gateway, dan routing telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya melakukan pengujian web server. Saya membuka browser pada komputer klien, kemudian memasukkan alamat website yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Oke, jika halaman website berhasil muncul, maka dapat disimpulkan bahwa layanan web server dapat diakses oleh klien dalam jaringan. Oke, maka hasilnya seperti ini.
berdasarkan simulasi jaringan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa pertama, jaringan komputer dengan 4 gedung berhasil dirancang menggunakan Cisco Packet Tracker. Kedua, setiap gedung memiliki subnet IP yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ketiga, 4 router berhasil menghubungkan seluruh jaringan antar gedung. Keempat, konfigurasi routing membuat setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Yang kelima, layanan server dan web server berhasil diuji dan dapat digunakan oleh klien. Oke, sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.